1 minggu kemudian, ya, 1 minggu setelah kejadian Henry mencuri ciuman Hendra siang sebelum Henry kembali ke kosnya, 1 minggu itu pula Hendra dan Henry saat ini jadi jarang berkomunikasi. Bukan Hendra, namun Henry yang lebih jarang komunikasi dan lebih sedikit membatasi komunikasi keduanya. Entah apa penyebab yang membuat keduanya jarang berkomunikasi. Tapi yang jelas, meski sedikit kesal dengan perlakuan Henry kepadanya, Hendra tak ada marah ataupun dendam pada Henry. Justru Hendra saat ini berpikir keras bagaimana agar Henry masih dan tetap di jalan yang lurus dan jangan sampai menyukainya. Jujur, Hendra sehari 2 hari setelah kembalinya Henry ke kota, Hendra sempat mengabaikan panggilan Henry. Ya, Hendra sengaja mengabaikan Henry karena lagi-lagi Hendra bermaksud memberi pelajaran untuk Henry agar dia mau berpikir dengan apa yang telah ia lakukan pada Hendra, bahwa itu tak pantas ia lakukan. Ya, mungkin itu penyebabnya hingga saat ini Henry tak berani menghubunginya lagi. Bahkan sudah 4 hari ini dia tak ada kabar sekalipun. Dan jujur, entah mengapa membuat Hendra merasa tak enak, juga merasakan rindu, meski rasa rindunya hanya sebatas teman. Ya, Hendra sekuat mungkin memanage perasaannya pada berondong yang dulu pernah menabraknya itu. Ya, sebisa mungkin Hendra menahan perasaannya. Jangan sampai Hendra jatuh hati pada Henry. Karena itu tidak baik. Namun sekarang Hendra bimbang harus bagaimana menyikapi Henry yang jelas menyukainya. Dan mungkin akan selalu tetap menyukainya jika Hendra tak tegas padanya. Atau Hendra harus memutus pertemanan keduanya. Itu terdengar jahat dan jujur Hendra tak tega. Namun jika diteruskan, Hendra takut jika Henry akan semakin berani kurang ajar. Hendra bingung harus bagaimana. Hendra menurunkan egonya, menggerakkan jarinya dan menelpon Henry saat ini juga. Namun sayang, berkali-kali Hendra menghubunginya tapi Henry tak juga mengangkatnya. "Dra, sarapan nasi goreng. Ini teh hangatnya." "Iya mbak, makasih." "Kamu nelpon siapa? Mas Bejo?" "Nelpon Henry mbak, tapi gak diangkat-angkat." "Mungkin dia sibuk masih kuliah. Kan ini weekend toh, ntar juga kesini," ucap Mbak Niken yang seketika membuat Hendra mematikan panggilan teleponnya. "Mudah-mudahan dia kesini." "Ya pastilah. Tapi belum tentu mbak. Sepertinya dia lagi marah sama Hendra," ucap Hendra mulai bercerita. "Marah kenapa? Kalian marahan?" Ya, Hendra pun mau tak mau jujur pada Mbak Niken. Hendra tak mau menyembunyikan apapun dari Mbak Niken, karena Mbak Niken satu-satunya orang yang ada di hidupnya saat ini. "Apa? Henry suka sama kamu?" "Iya mbak, bahkan sesaat sebelum dia pulang, Henry sempat mencium pipi Hendra mbak." Lagalah, kok bisa ya? Jujur, mbak gak benci. Mbak, kok malah kasihan ya dengernya. Apalagi kamu bilang dia itu anak broken home. Orang tuanya berpisah. Mungkin dia jadi kurang perhatian. Jadinya dia mencari perhatian sama orang lain. Sama kamu. Tapi kenapa Hendra mbak? Yang laki-laki. Buta lagi. Dan sebelumnya Henry itu suka perempuan mbak. Dia pernah cerita kalau dia punya cewek di sekolahnya dulu. Ya, meski ketika mengenal Hendra, ngakunya udah putus. Ya kalau itu mbak gak tahu. Mungkin aja dia nyamannya sama kamu. Itulah cinta. Kok mbak gak kaget sih? Jujur, mbak juga punya teman di pabrik yang pacaran sesama lelaki. Awalnya mbak ngerasa aneh. Sebagian ada yang mencemooh keduanya, baik itu secara langsung maupun diam-diam. Tapi begitu mengenal keduanya dan terbiasa ngobrol, gak ada yang berbeda kok. Mereka baik, bahkan perhatian sama teman lainnya. Care, apalagi ketika ada yang kena musibah. Yang membedakan hanya hati mereka saja yang menyukai sama jenis. Di luar itu sama aja, gak ada bedanya. Di luar itu memang dilarang di agama manapun dan juga dosa. Kita semua manusia punya dosa. Kalau gak punya dosa itu malaikat, bukan manusia. Mbak sih pengennya kalian temenan aja. Tapi gak tahu ke depannya. Bukan mbak gimana. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, gak memungkinkan kamu punya istri.
Dan belum tentu ada cewek yang mau, Ndra. Jadi gimana-gimana ke depannya, apapun keputusan kamu, asal adik Mbak bahagia, Mbak manut aja. Hendra tahu Mbak dengan kondisi Hendra saat ini. Hendra menyadari jika tak akan ada perempuan yang mau sama Hendra, apalagi menikah. Hendra gak ada kepikiran Mbak, boro-boro Mbak. Masih bisa makan dan masih bisa bernafas aja, Hendra udah bersyukur. Tapi meski Hendra gak ada kepikiran menikah, bukan berarti Hendra lama-lama menyukai laki-laki atau menerima Hendri. Hendra hanya senang berteman dengan Hendri dan cuma menganggapnya adik saja. Iya, Mbak ngerti. Tapi kamu harus tahu, istilah cinta itu datang karena terbiasa. Kalau kamu gak menyukai Hendri, ya udah, jangan terbiasa bersamanya. Simpel kan? Ucap Mbak Niken meninggalkan Hendra yang semakin bingung. Hendra berpikir jika apa yang dikatakan Mbak Niken ada benarnya juga. Jika cinta itu bisa datang karena terbiasa. Dan satu-satunya cara menghalau adalah jangan membiasakan bersama Hendri, agar rasa cinta itu tak datang. Dan itu artinya Hendra harus menghindari Hendri atau memberi jarak di antara keduanya, agar keduanya tak terbiasa bersama lagi. Namun yang jadi masalah saat ini, bisakah dan mampukah Hendra melakukan itu semua? Mencoba menghindari dan memberi jarak di antara keduanya. Bagaimana hendak menjauhi Hendri? Saat ini aja ketika keduanya jauh, Hendra merasa rindu. Rasanya tak sabar ingin bertemu. Jangankan bertemu, mendengar kabarnya saja sudah Hendra tunggu-tunggu. Tapi Hendri belum juga menelponnya. Lantas bagaimana caranya Hendra hendak menghindari Hendri? Rasanya tak mampu, mustahil dan tak mungkin. Dra, Van, sarapan. Udah, ayo mangkal, pagi ini kamu ada mijet gak? Gak ada, tapi sore nanti ada 2 orang, sama malam 1. Oh gitu, semangat dah. Malam ini malam minggu, itu artinya Taufik sama Hendri malam ini pulang. Aku gak sabar ketemu dia dan main bareng. Gak tahu kenapa, aku kok kangen terus Yandra sama dia. Aku kok ngerasa aneh sih. Apa kamu juga sama Ndra? Sama merasakan seperti yang aku rasain? Sama Van, jujur aku juga merasakan apa yang kamu rasain. Meskipun aku kesel, karena sebelum Hendri kembali ke kosannya, Hendri sempat nyium pipiku Van. Waduh, kok makin parah ya? Si Taufik juga sama, makin berani. Meski belum berani nyium, tapi kalau tidur berani meluk-meluk aku Ndra. Mana meluknya kenceng lagi. Tapi gak tahu kenapa, lama-lama aku ngerasa nyaman sama pelukannya. Kadang, kalau malam pas mau tidur, suka keingetan. Kok aku jadi gini ya Ndra? Aku takut Ndra. Aku takut jadi suka sama tuh bocah. Kita harus gimana Ndra? Itu juga Van. Sampai sekarang aku juga bingung memikirkan bagaimana kita bisa tetap berteman tanpa harus menyakiti keduanya dan mereka berhenti menyukai kita. Aku udah nolak berkali-kali, tapi dia tetap aja gak berubah. Sama Van, Hendri juga. Lah ya itu, enaknya gimana? Gimana kalau kita hindari aja mereka Van? Sorry Nindra, bukannya aku gak mau, tapi kayaknya kalau aku kesusahan. Kenapa? Kamu udah terbiasa dan nyaman dengan kebaikan yang selalu Taufik beri untuk kamu. Bukan, masalahnya menghindar pun percuma. Karena kalaupun aku menghindar, bisa-bisa aku diculik lagi. Dan dia akan menggunakan segala cara buat tetap ngejar aku. Taufik gak sama kayak Hendri. Dia itu, gimana jelasinnya? Gitu deh, susah. Dan dengan kondisiku yang terbatas seperti ini, aku gak bakal bisa sembunyi, gak bisa menghindar, apalagi melawan. Yang ada aku yang ngapes. Susah juga ya Van. Iya makanya, udah nanti kita pikirin lagi. Sekarang habisin sarapanmu, terus kita mangkal. Iya. Sore hari kemudian, sore ini Taufik menuju kosan Hendri untuk mengajaknya pulang bersama. Pasalnya, Taufik melihat sahabatnya itu terlihat tak bersemangat hendak pulang. Dan Taufik hendak berusaha merayunya. Tok tok tok. Dri, tidur loh. Cekrek. Ya elah, belum siap-siap.
Tadi katanya mau ngikut gue bawa mobil. Gak jadi deh bro, gue takut sama Mas Hendra. Ya elah, sejak kapan lo cemen kayak gini? Wah, kurang pengalaman nih. Harus belajar sama suhunya kalau mau ngedapetin cowok. Gue malu, gue habis nyium. Udah santai aja, lo harus tetap percaya diri. Dan anggap aja kesalahan lo kemarin buat tembakan halus aja bro. Dan gue yakin dia pasti lagi mikir keras sekarang. Ya gue sih gak bisa nebak-nebak ya gimana perasaan Mas Hendra saat ini sama lo. Tapi berdasarkan gue yang pernah ngedapetin cowok straight dulu, ya emang gak bisa langsung bro. Harus sabar dan harus siap resiko. Oke lah, lo udah kena resiko penolakan. Gue juga. Tapi sebenarnya resiko yang sesungguhnya adalah ketika lo udah berjuang semaksimal mungkin dan lo udah di titik lelah, tapi dia masih gak ngarepin lo. Disitulah resiko terbesarnya dan lo harus ikhlas melepasnya. Jadi menurut lo, perjuangan gue belum maksimal? Bukan belum maksimal, tapi belum ada apa-apanya. Ucap Taufik yang seketika membuat Hendri menatap Taufik dengan tatapan penuh tanya. Namun kemudian akhirnya tersenyum yang membuat Taufik merasa lega. Nah, gitu dong, semangat lagi. Yuk pulang. Waduh, kayaknya gue gak bisa deh bro. Astaga, gue lupa. Gue ada janji sama kenalan gue, anak fakultas seni. Hari ini dia ngadain birthday party. Gue udah janji, gue gak enak. Ya elah, bilang kayak dari tadi. Kan gue langsung cabut ya. Gak perlu mampir ke sini. Sorry. Ya udah, lo beneran gak pulang nih? Iya, lo aja. Kalau gue gak sengaja ketemu Mas Hendra dan dia nyariin nanyain lo, gue harus bilang apa? Bilang aja apa adanya. Toh juga lo gak bakal ketemu sama dia. Dan Mas Hendra juga palingan sibuk mijet. Ya udah kalau gitu, gue balik ya. Iya, ucap Hendri lalu mengantar sahabatnya ke depan. Taufik pun masuk mobil, mengklakson mobilnya dan mobil pun jalan. Ya, ingin sekali Hendri pulang weekend ini. Jujur, alasan Hendri tak mau pulang sebetulnya bukan karena ada janji ada party di ultah temannya. Tapi ketakutan yang terbesar adalah ketika Mas Hendra masih marah dan mengabaikan Hendri. Meskipun Hendri tadi sedikit senang karena Mas Hendra sempat menghubunginya ketika ia tak bisa mengangkatnya. Tapi entah mengapa Hendri tak menghubunginya kembali. Hendri takut jika Hendra masih memarahinya, apalagi jika sampai mengancamnya agar jangan menemuinya lagi. Itulah mengapa Hendri takut mendengar suara Hendra dan lebih memilih untuk tetap diam meskipun rasa rindunya dalam. Di lampu merah sendiri, Taufan sebentar lagi hendak pulang. Taufan senang sekali, sepertinya sore ini hasil mengamennya lumayan. Juga dari orang-orang baik yang melempar uang padanya. Andai saja ada Hendra, pasti Hendra akan menunjukkan berapa uang yang ia dapat hari ini. Itu karena meski Hendra buta, tapi Hendra selalu dapat menghafal berapa jumlah nominal uang dengan menggunakan rabaan pada tangannya. Namun sayang, Hendra sejak siang tadi sudah berangkat memijat. Taufan pun memasukkan uang-uang receh dan lembaran ke saku celananya, satu persatu. Dan ketika sedang memasukkan celananya, set, copet. Siapa yang nyopet? Ini gue. Taufik? Iya, ini gue. Ngagetin aja kamu, kapan datang? Baru aja. Ikut yuk. Kemana? Kita jalan-jalan dari sore sampai malam. Sampai besok siang lagi gue balik ke kampus. Langsung? Iya. Tapi aku belum izin sama orang panti. Gak enak kalau gak pamit. Ya telepon lah mas. Oh iya lupa. Sini, mana HP-nya? Biar gue yang izinin. Hah? Iya sini. Ya udah, nih. Set. Halo mbak, ini Taufik. Iya, Taufik mau izin nih. Bawa Mas Taufan ke rumah. Biasa. Iya, besok siang gue bawa pulang Mas Taufannya. Iya mbak, makasih. Tut. Beres. Fik, tolong dong bantuin hitungin uangku bentar. Kira-kira berapa ya hasil ngamenku hari ini? Gak usah mas, langsung aja yuk. Ih, aku penasaran nih. Ya udah, bentar ya. Mana lagi? Keluarin. Kalau nggak karena lo, gue nggak bakal mau kayak gini. Mana diliatin orang-orang lagi. Dikira gue mengeksploitasi Mas Taufan nih. Ya, Taufan pun mengeluarkan uang recehannya dari kantong. Dan Taufik mulai menghitungnya.
Berapa, Fik? Dikit amat, Mas. Cuma 300.000. Hah? Alhamdulillah. Itu banyak, Fik. Ini pertama kali aku dapat segitu. Paling banyak aku mentok dapat 150. Mungkin bagi orang kaya sepertimu itu sedikit, tapi bagi orang seperti aku itu banyak. Iya, sorry. Nih, masukin lagi. Iya. Oh iya, aku kan ada janji mau gantian traktir kamu. Ya elah, 300.000 pakai beli apa? Bakso Cak Narso. Gue lagi gak pengen bakso. Ya apa ya, yang murah-murah. Aku kan udah janji, dan janji harus ditepati. Kenapa sih semua orang kaya gak pernah bisa menghargai orang lain dan selalu saja merendahkan? Dih, kenapa jadi baper? Sorry. Ya udah, Mas mau traktir apa? Tapi nanti malam gue yang traktir ya. Kita ke sawah yuk, yang ada di pinggir kali. Sawah? Asik tuh. Boleh deh, gue udah lama gak mandi di kali. Bukan mandi, tapi aku mau ngajak kamu kulineran. Kulineran apa? Makan sate tutut, sate keong sawah. Kamu mau gak? Belum pernah sih, kelihatannya aneh. Tapi demi Mas, gue jabanin dah. Nah gitu dong. Ya udah yuk, kita meluncur ke sate keong Mak Tutut. Gak jauh kok. Kalau kamu bingung, pakai aja maps. Kan aku gak bisa nunjukin. Oke. Ya, keduanya pun berangkat menuju lokasi. Dan tak lama kemudian sampai. Sampai Mas. Keren banget tempatnya. Gue udah lama gak main ke sawah. Makanya jangan cuma nongkrong di mall atau di kafe aja. Sekali-kali nongkrong di alam terbuka kayak gini juga asik. By the way, kok Mas bisa tahu tempat kulineran? Kan Mas buta. Memangnya orang buta nggak bisa kulineran? Aku pernah diajak Hendra makan di sini sebelum dia buta. Oh, Apa Sekali lagi bilang romantis, so sweet, tak kaplok dasmu. Kebiasaan, sahabat dikira gay. Ayo buruan. Lihat kali di bawah, gue jadi pengen mandi Mas. Mandi yuk Mas. Kamu gila, aku gak bisa renang. Bareng gue, kalinya cetek kok, dangkal banget, gak dalam. Enggak ah, takut. Aku gak bawa baju ganti lagi. Pakai baju gue ntar di rumah. Tapi, ayo buruan. Fik, teriak Taufan saat Taufik membopongnya dan membawanya melewati sawah-sawah dan turun ke pinggir sungai yang terdapat lesehan untuk orang menikmati sate keong. Bu, sate keongnya 2 porsi ya, makan di bawah. Ya, pakai lontong apa nasi? Mas, pakai lontong apa nasi? Lontong aja, Fik, biar nanti lapar lagi. Pakai lontong semua, minumnya es teh manis. Oke. Yuk Mas, sembari nunggu, temenin gue mandi. Tapi kan kita nggak bawa baju ganti. Kalau celana basah, mobilmu gimana? Nggak masalah, yuk, bajunya aja yang buka. Ya udah. Seksi. Ternyata di balik wajah lo yang cute dan manis, body lo keren juga Mas. Meski nggak six pack kayak gue, tapi padat juga. Lengan lo juga keker. Sedep banget. Jangan ngeres dan jangan macem-macem. Ah, banyak bacot. Biur. Aku takut tenggelam. Tenang Mas, gak dalam. Coba turunin kaki Mas. Gak berani. Ya udah, nemplok aja gini kayak cicak sama gue. Malah seneng. Biarin, mending nemplok, pokok selamat daripada nyebur, kenyot, kintir ke bawah air. Tawa Taufik yang tiba-tiba diam menatap wajah Taufan dengan rambut yang basah terkena air itu. Dan itu membuat Taufik terpesona melihat wajah Taufan yang terlihat manis dan segar itu. Jujur, Taufik dari kemarin ingin terang-terangan mencium bibirnya. Tapi jangankan mencium bibir, mencium pipi seperti Hendri saja Taufik masih takut. Bukan takut, tapi lebih menjaga perasaan dan mood Taufan agar tak marah padanya. Supaya pertemanan keduanya tetap awet dan langgeng. Meski sesuatu di dalam tubuhnya terasa memberontak. Fik, kok kamu diam aja? Gue lagi liatin Mas. Cakep banget kalau lagi basah gini. Mulai. Naik yuk. Udah matang belum satenya? Belum tuh. Ibunya masih bakar. Santai aja Mas. Nikmatin. Seminggu sekali loh kita ketemu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi
kayaknya nggak baik deh. Turunin, kamu jangan macam-macam sama aku. Kamu ngaceng ya? Kok tahu? Ih, kerasa Fik, kamu jorok. Ayo naik ke atas. Shh, diem gak? Kalau enggak, gue hanyutin sekalian nih, biar dimangsa buaya. Tuh kan, lagu lama, ngancem lagi. Kalau gini caranya, minggu depan aku gak mau jalan sama kamu lagi. Shh, gue bilang diem bawel. Fik, mau kemana? Teriak Taufan saat Taufik berjalan dari dalam sungai dan bersembunyi di balik batu, agar tak terlihat orang lain. Dan beruntung warung dalam keadaan sepi, dan hanya beberapa saja pengunjung. Itu pun juga di atas, dan tak turun ke lesehan bawah. Taufan deg-degan saat Taufik menghentakkan tubuhnya menggendong dan memeluknya erat-erat, sembari sedikit menggesek-gesek batang tegangnya di batang Taufan, sehingga batang keduanya pun bergesekan di dalam air. Fik, sorry mas, gue numpang gesek, gue janji, gue gak ngelakuin lebih. Tapi Fik, nikmati aja, toh juga gak ada orang yang tahu. Sumpah, gue gak tahan. Fik, kamu benar-benar berani ya? Taufik tak menjawab. Fik, kamu udah kelewatan. Taufik masih menggesek. Loh, Fik, kok aku ikutan ngaceng? Aduh, Taufik tiba-tiba tersenyum dan mempercepat gesekannya hingga kemudian cerut. Taufan ambruk dan kepalanya bersandar di bahu Taufik dengan masih di pelukan Taufik. Taufik tersenyum puas. Fik, aku trot. Kok aku bisa gini sih? Gak usah disesali, udah terjadi. Enak kan? Dan ini gak seberapa. Gue bakalan nunjukin kalau pacaran sama cowok itu bisa lebih enak dari barusan yang baru saja terjadi. Enggak, cukup. Aku gak mau lagi. Kalau enggak, minggu depan aku gak bakal mau lagi. Fik, cuk. Seketika Taufan syok saat Taufik tiba-tiba saja mencium bibirnya tanpa permisi. Taufan hendak menghindar, namun tangan Taufik yang besar menahan kepala belakangnya sehingga ciuman Taufik semakin dalam pada Taufan. Ditambah rasa takut jika Taufan melawan dan Taufik akan melemparkannya ke sungai, membuat Taufan pun mau tak mau pasrah. Rasa jengkel, kesal, nikmat bercampur merinding, bercampur menjadi satu. Ternyata begini dicium atau berciuman dengan laki-laki. Rasanya nikmat, bercampur kesemutan, dan lagi-lagi keduanya sama-sama tegang. Taufan semakin ketakutan saat tangan kanan Taufik mulai turun dari belakang kepalanya bergeser turun ke punggung. Dan ketika hendak masuk ke dalam celana belakang Taufan, Dek, HP-nya. Fik, teriak Taufan yang seketika membuat Taufik membawa Taufan menepi dan membawa Taufan naik ke lesehan. Iya bu, taruh aja. Kita makan dulu ya mas, lapar juga habis muncrat. Nanti malam lanjut di kamar pas tidur ya. Lanjut apa? Aku gak mau lagi, aku malas sama kamu. Alah munafik, tadi aja ikutan cerot. Itu artinya apa? Itu karena kamu paksa, bukan karena apa-apa. Kamu curang sama aku. Ya memang sesuatu yang sulit itu sepertinya harus dipaksa dulu, baru kena. Aku gak mau ikut kamu, aku mau pulang aja sendiri. Aku masih ingat jalan pulang. Mas, lepasin. Aku gak suka ya kamu ngelunjak dan kurang ajar. Aku gak mau ke rumahmu. Aku mau pulang ke panti aja. Dan minggu depan kita gak usah jalan lagi. Iya sorry. Gue kelepasan. Sini mau kemana sih? Mau pulang. Lama-lama bener kata Hendra. Orang kayak kamu pasti lama-lama kurang ajar. Dan semua sama aja. Mas, gue bukan kurang ajar. Gue suka sama Mas. Gue cinta beneran sama lo. Ya tapi aku kan gak suka sama kamu. Kalaupun aku menikmati, bukan berarti aku suka sama kamu. Itu karena nafsu, dan itu normal. Nafsu belum tentu suka. Nafsu timbul bukan berarti cinta, paham kamu? Iya, gue minta maaf. Please, maafin gue ya. Aku akan maafin, tapi kamu janji jangan kurang ajar lagi sama aku. Dan jangan ngulangin lagi. Kalau itu, gue gak bisa janji mas. Gue takut hilaf. Soalnya, gue suka banget sama lo mas, sumpah. Yaudah, jangan temenan sama aku lagi. Aku kapok temenan sama kamu.
Mas, jangan gitu dong. Ya udah, janji dulu kamu gak kurang ajar. Masalahnya kalau gue udah janji terus gak bisa nempati, gue takut Mas tambah semakin marah sama gue. Gimana? Salah lagi gue. Lagian, Mas ribet amat sih. Itu bukan kurang ajar, Mas. Itu ungkapan kasih sayang gue sama Mas. Pokoknya aku gak mau tahu. Anterin aku pulang ke panti habis ini. Gak bakal. Gue tetap bawa Mas pulang ke rumah gue. Gusti, kok bisa aku ketemu manusia kayak kamu? Bener-bener apes tenan. Syukuri aja, Mas. Di kos Hendri. Di kos Hendri sendiri, Hendri kini sudah rapi, berkaca di depan cermin merapikan rambutnya yang kini sudah mengkilat. Lalu menyemprotkan parfumnya dan bersiap berangkat ke party teman kampusnya. Hendri mengambil kunci motor dan HP-nya, dan ketika mengecek HP-nya, lagi-lagi Hendri melihat notifikasi panggilan dari Mas Hendranya. Hendri sempat terdiam sejenak, entah apa yang ada di pikirannya. Hendri sempat tak tahan, ingin menghubungi Hendra kembali. Namun entah kenapa jarinya terlihat berat sekali. Hingga kemudian Hendri lebih memilih memasukkan HP-nya ke saku celananya, mengambil kunci motor, dan motor pun jalan menuju lokasi party temannya satu kampus. Di rumah pelanggan. Ya, malam ini Hendra baru saja memijat di rumah langganannya yang biasa memanggilnya dan tak jauh dari rumahnya karena memijat di tetangganya sendiri. Jadi malam ini Hendra tak diantar Mas Bejo dan hanya jalan kaki saja. Pak, Bu, makasih banyak. Habisin dulu tehnya, Mas. Oh iya, seruput. Kalau begitu, saya pamit, Pak, Bu. Oh iya, makasih Mas, hati-hati. Iya Pak. Ya, jarak antara tempat memijat dan rumahnya sekitar 1 kiloan. Hendra sendiri sudah hafal jalan pulang. Dan ketika di jalan, Hendra tiba-tiba memikirkan Hendri. Tak hanya saat ini, sedari tadi ketika Hendra memijat juga tak tenang. Pikirannya selalu memikirkan Hendri. Hendra benar-benar tak enak pada Hendri. Jika ternyata Hendri beneran marah dan malam ini benar-benar tak menghubunginya sama sekali. Hendra benar-benar ketakutan jika Hendri benar-benar tak pulang dan main ke rumahnya lagi seperti weekend-weekend sebelumnya. Hendra yang kesepian mencoba menelpon Taufan sahabatnya. Van, di mana? Gak ngopi di rumah? Aku lagi di jalan, mau diajak ngopi sama Taufik. Aku diculik lagi sama dia. Oh, ya sudah, lanjut. Kamu mau ikut? Aku suruh Taufik jemput ya, biar nongkrong bareng. Taufik bawa mobil. Nih, ngomong sama Taufik. Halo Mas, gimana? Gue jemput ya, kita nongki bareng. Soalnya Hendri gak pulang. Katanya ada acara party sama teman kampusnya. Oh, gitu. Ya udah, gak apa-apa. Kalian aja. Mas gak ikut. Evan ya? Yakin Mas? Yakin. Ya udah deh. Tut. Ya, ternyata benar. Hendri tak pulang. Entah mengapa Hendra merasa jika alasan Hendri ada party dengan teman kampusnya hanyalah sebuah alasan untuk menghindarinya saja. Kalau gini caranya serasa terbalik. Bukannya Hendra yang menjauh, tapi Hendri yang kini menjauh. Ya, rasa was-was membuat Hendra lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya mencoba menghubungi Hendri. Namun lagi dan lagi, Hendri masih saja tetap tak mau mengangkatnya. Hendra bingung harus bagaimana. Hendra pun pasrah. Suara petir mulai terdengar, sepertinya hujan mau turun. Hendra buru-buru pulang dan mempercepat langkah kakinya. Dan baru saja jalan beberapa langkah, hujan tiba-tiba saja turun. Hendra mulai panik. Hujan mulai deras. Dengan tongkatnya, Hendra meraba jalanan, mencari tempat untuk berteduh. Namun ia kesulitan karena di trotoar banyak orang lalu lalang. Hingga kemudian, seseorang tiba-tiba saja merangkulnya dan terdengar memayunginya yang membuat Hendra terkejut. Siapa? Gue Mas. Hendri? Iya. Seketika Hendri shock saat Hendra memeluk tubuhnya di depan orang di pinggir jalan tanpa malu-malu. Hingga beberapa orang yang tengah berteduh melihat keduanya. Namun Hendri tak memperdulikan itu dan tetap cuek. Hendri pun yang senang membalas pelukan Hendra yang selalu ia rindukan itu. Hendri merasakan pelukan Hendra sangat kencang padanya. Mas Kira,
kamu gak datang malam ini. Mana sanggup gue gak ketemu orang yang gue sayangi. Mas minta maaf ya. Gue yang minta maaf. Mas kangen sama kamu. Gue apalagi. Ups. Hendra terkejut ketika yang kedua kalinya Hendri mengecup pipi Hendra secara tiba-tiba. Namun kali ini Hendra tak marah sama sekali. Bahkan Hendri heran ketika melihat Hendra menyunggingkan senyumnya. Set. Ups, payungnya terbang mas. Gak apa-apa, mas gak butuh payung. Yang mas butuh kamu malam ini. Ya, angin kencang seketika membawa kabur payung yang melindungi keduanya. Ya, keduanya pun kini basah-basahan berpelukan di pinggir trotoar. Tak memperdulikan hujan deras dan banjir yang mulai menggenangi kaki keduanya. Namun keduanya tetap memberi kehangatan satu sama lain.